Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada pada malam hari ini. Tentu kita merasa lelah dalam menjalani aktivitas kita dan sebentar lagi kita akan beristirahat. Tetapi sebelum kita beristirahat, marilah terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ialah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami akan beristirahat sebentar lagi, tetapi sebelum kami beristirahat, kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada hati dan pikiran kami damai sejahtera-Mu dalam menyambut firman-Mu. Tuhan, ampuni kami atas segala keberdosan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 39. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini duduk dekat kaki Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Maria dan Marta adalah dua sahabat Tuhan Yesus yang tergolong sangat dekat. Bagaimana aktivitas kedua perempuan ini menjadi ikon dalam mendalami peran perempuan di dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Bagaimana mereka menyambut kehadiran Tuhan Yesus di rumahnya, menjadi cerita yang hidup dan dapat menggali pelajaran apa yang seharusnya kita lakukan dalam pelayanan. Sukacita Marta saat mendengar Yesus akan datang ke rumahnya membuat dia sibuk untuk urusan rumah. Mungkin mulai dari menata kursi, di mana duduknya, bagaimana menata ruangan agar rapi dan berbagai kudapan atau snack yang disediakan untuk tamu kehormatan, yakni Tuhan Yesus. Pokoknya sebelum dan sesudah kehadiran Yesus ke rumah mereka, Marta repot ke sana kemari, bagaimana mempersiapkan yang terbaik sebagai tamu istimewa di rumahnya. Kehadiran Maria berbeda. Maria memilih duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan terus perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Berbeda dengan Maria, baginya kehadiran Yesus menjadi kesempatan besar untuk mendengarkan cerita, khotbah, pengajaran atau perkataan yang keluar dari Yesus. Mungkin bagi Maria, orang banyak pergi kemana-mana untuk mendengarkan khotbah, pengajaran dan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Pengajaran dan khotbahnya sangat dibutuhkan oleh Maria. Saat tiba di rumahnya, dia ingin sekali banyak mendengar perkataan dan cerita dari Tuhan Yesus. Marta mungkin agak kesal dengan sikap Maria, seolah tidak mau membantu kakaknya, sampai Marta ingin agar Yesus menegur Maria dan meminta untuk mengerti dan dapat membantu Marta. Namun jawaban Yesus ini membuat kita semakin mendalami akan arti dekat dengan Tuhan Yesus adalah spiritualitas utama dan kerinduan mendengarkan firman-Nya. Yesus berkata dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Marta adalah orang yang baik, terampil dan terus bekerja untuk melakukan yang terbaik, menjadi teladan juga untuk melayani orang lain. Namun Maria mengambil peran yang terbaik. Maria memilih untuk duduk dekat dan mendengarkan perkataan Yesus. Pilihan Maria duduk di kaki Yesus adalah kerinduan kita juga. Kita ingin dekat dengan Yesus.
Duduk dekat di kaki Yesus adalah spiritualitas tertinggi di dalam kekristenan. Firman yang disampaikan oleh Yesus adalah air kehidupan atau roti kehidupan baginya. Kita hidup oleh karena perkataan Yesus. Artinya renungan ini hendak mengajak kita, marilah mengambil peran yang terbaik dalam pelayanan kita masing-masing. Kombinasi peran Maria dan Marta menjadi penting dalam iman kekristenan kita. Dekat kepada Yesus dan rindu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan adalah spiritualitas anak-anak Tuhan. Namun mendengar saja tidaklah cukup. Harus dilakukan dengan dalam praksis kehidupan sehari-hari. Dengan mengambil peran yang terbaik dalam melayani Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas firman-Mu yang masih berkumandang bagi kami pada malam hari ini. Kiranya tolong kami Tuhan melakukan firman-Mu, dan kiranya Tuhan kami mementingkan yang terbaik menurut kehendak-Mu, dan ajar-ajari kami dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga kami senantiasa untuk selalu rindu dekat kepadamu, rindu akan mendengarkan firman-Mu dan juga melakukannya. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang malam hari ini, beserta segenap keluarga kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, dan juga yang memusuhi kami dan yang kami musuhi. Kiranya Tuhan sertai. Tuhan, ampuni kami atas segala kekurdusan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Shalom.